pagi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Natania. Saya dari Manajemen 3 Angkatan 2019 Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini saya melakukan review terhadap artikel-artikel yang telah saya pilih yang tentunya sedang hangat terjadi belakangan di Indonesia. Di sini saya telah memilih 2 artikel dan beberapa artikel pendukung lainnya yang saya dapat dari website kompas.com, dan menurut saya sangat menarik untuk dibahas kedua artikel tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, ingatkan masyarakat soal jati diri bangsa. Yang kedua, rasisme melanggar kemanusiaan dan keberadaban. Dari kedua artikel tersebut akan saya bahas dan saya akan jelaskan secara kritis menggunakan sudut pandang dari kelima sila Pancasila. Maraknya persoalan fenomenal sosial yang sering terjadi di Indonesia bertentangan dengan kelima sila dari Pancasila seringkali kita temui belakangan ini, baik di lingkungan kita ataupun di sekitar kita. Bahkan di tempat pandemi COVID-19 saat ini sekalipun sama sekali tidak meluputkan akan rentan terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat mencoreng nilai visi dan misi dari Pancasila tersebut. Pada artikel pertama, yaitu mengenai PBNU, Ikatan Masyarakat Soal Jati Diri Masyarakat, Jati Diri Bangsa. Dalam artikel tersebut dibahas bahwa pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 kemarin, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nasional Nahdlatul Ulama PBNU, Said Akil Sirot, mengatakan pada tahun 2020 ini masyarakat masih menyaksikan intoleransi yang merebak bahkan cenderung meningkat. PBNU mengingatkan semua pihak agar kembali pada jati diri bangsa yang menghargai kemajemukan, pluralitas, dan serta heterogenitas yang dirumuskan dalam sebuah konsensus agung bernama Pancasila yang dibangun atas bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini juga merujuk kepada Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Menurut Said Akil dalam refleksi tahun 2020, Tausiah Kebangsaan Nahdlatul Ulama memasuki tahun 2021, perbedaan harus menjadi energi untuk memproduksi kekuatan kolektif sebagai sebuah bangsa, bukan dijadikan sebagai benih untuk menumbuhkan perpecahan. Kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa, dan kebinekaan tidak boleh menjadi anasir destruktif yang memberi konstruksi bagi rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Pada momentum revolusi industri 4.0 ini, Said Akil, iklim demokrasi salah satunya bertumpu pada digitalisasi. Ia menurutkan saat ini ekspresi demokrasi dan politik diungkapkan melalui kanal-kanal media sosial. Dunia maya, lanjut dia, berkembang sangat pesat, termasuk dalam konteks penyebaran isu politik, sosial, keagamaan, serta isu lainnya. Melihat kondisi seperti ini, PBNU menilai perlu adanya upaya yang lebih ekstensif dan intensif dalam membangun narasi-narasi positif dan wujud konten kreatif. Melihat kondisi seperti ini, di PBNU menilai perlu adanya upaya yang lebih ekstensif dan intensif dalam membangun narasi-narasi positif dan wujud konten yang kreatif, sehingga penyebar berita bohong, fitnah, polaris, dan radikalisme yang selama ini terresonasi geraknya melalui media sosial diatasi dengan baik, dapat teratasi dengan baik. Kemudian untuk artikel yang kedua, saya akan membahas tentang rasisme, melanggar kemanusiaan, dan keadaban yang menyebabkan rasa tidak nyaman terhadap minoritas. Pada artikel ini saya akan mencoba untuk menghubungkan dengan sudut pandang Pancasila, yaitu sila kedua. Menurut artikel tersebut, hal itu berkaitan dengan kasus kematian pria kulit hitam asal Minneapolis, Amerika Serikat, yaitu George Floyd, dengan persoalan rasisme di Papua. Karena pada dasarnya hanya perbedaan warna kulit, hal tersebut adalah tindakan yang digunakan untuk hiburan semata oleh para masyarakat, untuk kesenangan mereka dengan menghina mereka hingga menyebabkan tindakan tercela hingga kematian. Hal ini menyebabkan perpecahan persatuan dan ketidakadilan terhadap kaum minoritas.
Dari hal ini juga menyinggung Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, dan slogan Pancasila itu sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Pada Minggu 21 Juni 2020, menurut Benny kepada wartawan, rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Diketahui sempat beredar hingga viral video pembekukan George Floyd oleh seorang perwira polisi di Minnesota, Amerika Serikat. Menurut Benny, kejadian tersebut memicu gelombang aksi demonstrasi menolak rasisme di penjuru negeri Paman Sam. Para demonstran menganggap tindakan berlebihan dari perwira polisi merupakan bentuk dari rasisme yang menyebabkan Floyd kehilangan nyawa. Hilangnya nyawa Floyd yang disusul dengan aksi demonstrasi anti-rasisme itu membuka mata dunia bahwa rasisme masih terjadi di negara yang dijadikan kiblat dalam berdemokrasi dan dianggap paling menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Demonstrasi juga muncul di sejumlah negara barat, salah satunya di Inggris. Rohaniawan sekaligus penggiat HAM itu menyelesaikan adanya tindakan rasisme yang pernah terjadi beberapa waktu lalu terhadap warga Papua. Sekian dari saya tentang pembahasan 2 artikel tersebut. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata jika video ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan tidak ingin melakukan perpecahan, hanya melakukan pembelajaran dan penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Tarik ses semongko.